Ya, kalau kita bicara asuransi misalnya ingin melindungi rumah, mungkin melindungi melindungi bukan nyawa ya, melindungi orang yang kalau asuransi kecelakaan melindungi kita dari pengeluaran yang berlebihan yang tidak bisa kita tanggung pada saat kecelakaan. Jadi kalau asuransinya kebanyakan itu kalau misalnya asuransi rumah ya, asuransi kendaraan itu pada umumnya melindungi aset, melindungi kalau bisa dibilang nilai wajar, fair value ya. Kan kalau aset kebakar kan nilainya turun. Nah, asetnya diperbaiki, nilainya jadi naik lagi. Demikian juga kalau kita punya asuransi kendaraan. Kendaraannya itu ditabrak, diperbaiki sehingga nilainya kembali ke semula walaupun nggak selalu tepat. Tapi kalau kita misalnya punya asuransi kesehatan, maka yang kita lindungi bukan aset karena tubuh kita kan tidak kita catat sebagai aset, tetapi yang kita lindungi adalah pengeluaran yang kemungkinan harus kita keluarkan karena kita kecelakaan tadi atau sakit gitu ya. Jadi menghindari pengeluaran uang berlebihan sehingga arus kas kita terlindungi. Jadi ada pada umumnya ada dua, melindungi aset kita atau juga bisa utang kita, fair value, dan melindungi arus kas. Ada satu lagi yang ketiga, karena kalian sudah belajar translation dalam mata uang asing, kalian tahu ketika melakukan translation ada exchange gain atau loss. Nah, kadang-kadang exchange gain atau loss tadi ingin dikendalikan juga. Nah, dalam hal ini ketika mengendalikan itu, maka perusahaan melakukan dengan cara hedging ya, supaya nggak ada gain atau loss yang diakui. Jadi itu pada umumnya dua hal yang terkait dengan hedging ini yang perlu kalian ketahui. Nah, saya akan share screen untuk kita bisa lebih mendalami. Tapi poinnya kalian harus paham ya. Jadi hedging itu adalah melindungi sesuatu. Nah, ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang kita lindungi tadi. Itu kalau bahasa hadisnya pos yang di hedge atau yang dilindungi nilainya. Ya. Sama satu lagi alat untuk melindungi. Ya. Ini hedge item, pos yang dilindungi, pos yang di hedge. Ini hedging item, pos yang untuk melindungi, melakukan hedge. Jadi selalu berpasangan dia. Dan nanti akuntansi itu agak khusus. Kenapa? Kalau kalian ingat dulu di intermediate, instrumen keuangan, kecuali instrumen keuangan dalam bentuk tertentu, itu harus dilaporkan pada fair value. Ketika dilaporkan pada fair value, maka kenaikan atau penurunannya akan dimasukkan ke laporan rugi laba. Ingat ya, kalau nggak ingat saya ingatkan lagi sekarang. Nah, karena hedging itu unik, hedging itu dalam rangka menghindari pelaporan laba atau rugi, ya, atau mematok ke satu angka tertentu, maka nanti kalau ada kenaikan atau penurunan dari instrumen keuangan yang dipakai untuk hedging, yang dipakai untuk melindungi, itu tidak serta-merta dilaporkan di laporan rugi laba. Dia akan melihat posnya kalau berubah itu dilaporkan di mana. Ya, asetnya kalau berubah dilaporkan di mana. Cash flow-nya kalau berubah dilaporkan di mana. Nanti pelaporannya menyesuaikan ke sana. Sehingga ketika misalnya kita punya aset, kita mencatat rugi, maka pada instrumen keuangan untuk hedging, kita akan mencatat untung. Di satu sisi rugi, di satu sisi untung, maka kalau di match hasilnya tidak ada laba atau tidak ada rugi. Nah, itu esensi dari accounting for hedging. Jadi accounting for hedging adalah bagaimana kita memperlakukan instrumen keuangan untuk hedging sehingga pelaporannya match dengan item yang akan kita hedge. Ya, itu prinsip dasar yang harus kalian pahami. Nah, sekarang saya coba share screen dulu ke materi ya. Nah, derivatif ini sudah sejak paling enggak ya, yang tercatat dalam sejarah itu 2.500 tahun yang lalu. Ada seorang pintar namanya Thales dari Miletus. Nah, dia
selalu diolok-olok sama penduduk kampungnya karena nggak percaya sama kepintarannya. Nah, suatu ketika untuk membuktikan kepintarannya, dia membuat suatu kontrak yang namanya option. Jadi kontrak tadi adalah dia membeli hak untuk menggunakan. Dulu kalau minyak zaitun itu dari biji zaitun itu supaya keluar minyaknya itu ditekan. Jadi mesin presnya gitu. Nah, semua mesin pres di daerah itu semuanya ya itu dibeli haknya. Jadi pada masa panen dialah yang berhak untuk menggunakan semua mesin pres tadi. Ya, pemilik mesin pres dikasih uang semua. Jadi dia pada dasarnya hak untuk menggunakan mesin pres tadi. Nah, ternyata panennya luar biasa pada masa itu. Sehingga banyak orang pergi ke pemilik mesin pres ini terus bilang, "Saya mau pinjam mesin pres Anda." Kata pemiliknya, "Pak, oh maaf, ini semuanya haknya sudah dibeli sama si Thales tadi." Nah, akhirnya mereka nawar dengan harga yang tinggi, ya. Thales nggak mau itu memberikan haknya kepada orang lain. Jadi akhirnya orang-orang itu menjual, saya lupa ya. Tapi yang pasti gini, akhirnya si Thales itu kaya raya lah gitu, karena dia bisa mematok harga yang tinggi atau bahkan dia bisa membuat cuma dia sendiri yang bisa produksi minyak zaitun. Ya. Tapi moral dari cerita ini adalah dia ingin menunjukkan aja kalau dia orang pinter gitu. Akhirnya seluruh penduduk di kampungnya dia, di daerah sekitarnya dia tahu dia orang pinter, ya dia kembali lagi seperti semula gitu. Jadi tidak untuk tujuan untuk mengeksploitasi, tidak. Dia menunjukkan bahwa karena dia pinter, dia bisa memprediksi bagaimana nanti panennya sukses atau gagal, dan dia bisa memanfaatkan dengan membuat kontrak opsi tadi untuk memanfaatkan kegagalan atau kesuksesan panen tadi gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu barang yang baru, mungkin sudah lama gitu ya. Nah, derivatif itu instrumen keuangan. Ya. Jadi kalau instrumen keuangan seperti saya katakan tadi, dia akan disesuaikan angkanya pada tanggal neraca ke nilai yang terbaru berapa. Nah, nanti akan ada kenaikan atau penurunan, maka kenaikan atau penurunan tadi itu akan dilaporkan sebagai laba atau rugi pada laporan keuangan. Jadi di sini setiap ada kenaikan atau penurunan di fair value itu akan diakui sebagai laba atau rugi. Nah, hedge accounting secara khusus dia nanti akan membuat pelaporannya menyesuaikan dengan item yang di hedge. Jadi ada dua. Yang pertama ada item yang di hedge atau hedge item. Ini bisa jadi ada nilai wajarnya. Ya. Kemudian instrumen hedging, itu yang kita pakai untuk lindungi nilai. Instrumen hedging udah kita pelajari, biasa pakai derivatif ya. Ada forward, ada futures, ada option, ada swap ya. Jadi itu yang nanti instrumen keuangan yang dipakai untuk hedging. Nah, perubahan nilai fair value keduanya itu akan dicatat di periode yang sama dengan cara yang sama. Tetapi untuk bisa menggunakan accounting ini, maka ada beberapa persyaratan. Pertama, persyaratan dari hedging itemnya sendiri dulu, atau instrumen keuangan yang dipakai untuk melindungi ya. Yang pertama, dia harus punya underlying. Underlying itu sesuatu yang mendasari, misalnya tingkat bunga, harga saham, dan sebagainya. Dan ada notional amount-nya berapa, ya, berapa strike price-nya, berapa exercise-nya, berapa nilainya, berapa harga forward-nya di masa depan, ya, atau provisi cara pembayarannya seperti apa, atau aturan pembayaran seperti apa, atau keduanya. Dan biasanya tidak memerlukan investasi awal, investasi bersih awal, atau kalau ada kecil dibandingkan dengan notional amount-nya, atau dengan kontrak lain yang sejenis dalam rangka untuk mengendalikan ini perubahan dalam faktor-faktor di pasar. Lalu memungkinkan adanya net settlement. Jadi bisa diselesaikan tanpa harus membayar bolak-balik, tapi cukup net settlement saja. Kita sudah pelajari di periode sebelumnya. Nah, kemudian kalau memenuhi kriteria ini, maka dia bisa dianggap sebagai derivatif. Lalu yang kedua, ada 4 keputusan yang harus diambil sebelum melaksanakan itu. Yang pertama adalah bahwa derivatif instrumen tadi harus memenuhi definisi aset. Jadi nanti kita lihat dia memenuhi definisi aset atau liabilities. Kalau iya, maka kita laporkan di
pembukuan kita sebagai aset atau liabilities pada akhir tahun. Yang kedua, fair value ukuran utamanya. Jadi nanti kita lihat berapa fair value-nya. Ya. Yang ketiga, nanti item yang lain yang akan di hedging tadi itu apabila memang aset atau liabilities maka dilaporkan. Tapi belum tentu dilaporkan. Nanti ada beberapa yang tidak masuk definisi aset atau liabilities. Ya tidak dilaporkan. Walaupun ada catatan khusus nanti akan saya tunjukkan kepada kalian. Yang terakhir harus memenuhi kualifikasi untuk hedging. Salah satu diantaranya adalah hedgingnya harus efektif. Nah di sini kita tidak mempelajari secara khusus hedging yang efektif seperti apa. Tapi kalian mempelajari basicnya. Tapi nanti harus tahu, harus dicek dulu hedgingnya efektif. Kalau hedgingnya tidak efektif berarti tidak boleh menggunakan akuntansi hedging. Akuntansinya apa? Akuntansi normal biasa saja. Setiap ada perubahan laba atau perubahan fair value, maka dimasukkan ke laporan rugi laba. Jadi default ya, semua perubahan pada instrumen keuangan itu dilaporkan ke rugi laba, kecuali nanti pada situasi tertentu. Nah, kita lihat situasi tertentu itu apa. Paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Baik, ya lanjut ya. Kemudian ada dokumentasinya. Ya, pertama item yang dilindungi apa? Misalnya, item yang dilindungi adalah rencana pembelian. Item yang dilindungi adalah ini utang, ya, kita punya utang, kita punya obligasi misalnya. Terus instrumennya apa? Instrumennya swap, instrumennya option, instrumennya futures gitu ya. Nah, itu satu nih. Hubungannya seperti apa nih? Ini tujuannya untuk menilai efektivitasnya. Nah, nanti ada dokumentasinya. Ya, dokumentasinya pertama tujuan, strategi, ya. Nah, termasuk hedging instrumennya apa, item yang di hedge apa, risiko yang di hedge apa. Jadi harus ada dokumentasinya. Jadi kalau kalian nanti jadi auditor, orang bilang kita ini untuk hedging, lihat dulu ada nggak dokumentasinya. Kalau nggak ada dokumentasinya berarti dia tidak bisa mendapatkan atau memperlakukan transaksi itu sebagai transaksi hedging. Atau dia harus melengkapi dokumentasinya dulu. Jadi ini untuk memudahkan karena kadang-kadang perusahaan itu curang gitu ya melaporkan. Begitu dia rugi, dia bilang, oh ini untuk hedging gitu. Ketika dia untung, dia nggak bilang itu sebagai hedging. Jadi ketika rugi berusaha disembunyikan, nggak dilaporkan di laporan rugi laba. Ketika untung maunya dilaporkan di laporan rugi laba. Nah, cara mengukur efektivitas hedging ada dua. Cara pertama adalah melihat melihat apa istilahnya itu persyaratannya ya, ketentuannya. Nah, yang pertama apa? Misalnya sifat dari variabel underlying-nya. Apa sih misalnya yang yang dilindungi? Oh, ini nanti nilai tukar misalnya. Ya, nilai tukar berapa? Jumlahnya berapa? Oh, saya perlu membayar dalam dolar 3 bulan lagi 1 juta dolar. Terus dia melakukan forward kontrak untuk 3 bulan ke depan ya, 3 bulan ke depan untuk mendapatkan US dollar 1 juta. Berarti antara variabel US dollar sama, waktunya sama, lalu jumlahnya juga sama, berarti dia efektif. Jadi ini cara pertama ya. Cara pertama adalah melihat efektivitasnya. Ini contoh kita di bab 12 ya. Ada jumlahnya 2 juta pound, sama-sama 2 juta pound. Lalu underlying-nya harga dari tembaga, ini juga forward kontraknya harga dari tembaga. Dan waktunya harusnya sama, sehingga secara kritikal memang benar-benar untuk melindungi perubahan harga pada tembaga. Nah, ini yang disebut critical term analysis. Cara kedua adalah kadang-kadang kita nggak bisa menemukan yang seperti ini kan pas banget nih. Kita mau mematok harga tembaga, lalu kita punya forward kontrak untuk transaksi penjualan atau pembelian tembaga. Jadi itu kebetulan sama. Nah, misalnya ada satu perusahaan, ini perusahaan namanya American Airlines ya. American Airlines itu setiap bulan dia harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membeli bahan bakar BBM untuk pesawat. Dan kalau kalian tahu BBM untuk pesawat itu adalah komponen biaya terbesar yang rutin dikeluarkan. Kalau pesawat kan nanti biasanya dalam bentuk pembelian ya atau leasing ya. Ini benar-benar paling besar. Dan itu cenderung berfluktuasi.
Nah, beberapa perusahaan membiarkan saja ya, karena mungkin dia merasa dia mampu menghadapi itu gitu. Tapi perusahaan-perusahaan seperti Southwest Airlines yang keuntungannya kecil, dia kayak di Indonesia itu kayak perusahaan itu loh, budget airline itu kayak apa, Air Asia atau sejenis ya. Jadi dia itu sangat terpengaruh itu net income-nya dengan perubahan dari harga BBM-nya. Nah, celakanya harga BBM ini kan harga BBM pesawat ya, namanya saya lupa namanya apa tuh, untuk pesawat. Itu nggak ada kontrak forward-nya sama futures-nya. Yang ada itu futures untuk minyak mentah. Nah, minyak mentah, nah karena ini lokasinya mungkin kebanyakan misalnya di sini kebetulan Southwest Airlines itu lokasinya pembelian BBM-nya kebanyakan dari daerah ini ya, daerah selatan di Amerika gitu. Nah, dia memutuskan memakai derivatif ini yang namanya West Texas Intermediate Crude Oil. Jadi di sini ada kontrak futures untuk jual beli minyak mentah yang dikeluarkan atau untuk pasar Texas Barat gitu ya. Ini pergerakannya belum tentu sama, tetapi kemungkinan akan mendekati gitu. Jadi ada korelasi. Nah, oleh karena itu cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya dengan menggunakan statistik, misalnya korelasi atau regresi. Akan tetapi standar akuntansi tidak menunjukkan seberapa besar korelasi tadi untuk dianggap efektif. Itu nggak ada kriterianya. Hanya di standar akuntansi bilang kalau offset dari cash flow-nya antara 80% sampai 125%. Itu dianggap efektif. Kalau ternyata hanya 70% atau 130%, maka hedging-nya tidak dianggap efektif dan tidak boleh menggunakan akuntansi untuk hedging. Harus menggunakan akuntansi yang biasa, akuntansi instrumen keuangan biasa. Jadi ini ada beberapa cara mengukur. Cara pertama adalah dengan melakukan critical term analysis, cara kedua dengan menggunakan analisis statistik untuk melihat korelasi atau regresinya. Paling tidak dia bisa mengcover minimal 80% atau overhead sampai 125%. Gitu ya. Sayang di sini kita nggak membahas secara detail karena itu lebih advance, tapi paling nggak kalian aware akan hal itu dan nanti kalau suatu saat menghadapi situasi di mana harus mengaudit atau melakukan akuntansi hedging, kalian harus mempelajari ini lebih mendalam gitu karena tidak kita pelajari di kelas ini. Hedge ada 3. Yang pertama adalah hedge untuk fair value. Artinya di sini ada di neraca kita aset atau utang yang akan dilindungi nilainya. Itu satu. Ya, jadi pertama kalau itu melindungi aset atau utang, maka itu fair value hedge. Yang kedua, belum ada, tapi itu kemungkinan sudah pasti akan kita keluarkan atau kita terima. Kalau pengeluaran yang sudah pasti kita keluarkan, misalnya saya sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan X di Jerman untuk membeli mesin, maka itu kita anggap pembelian yang sudah pasti atau firm purchase. Atau saya sudah menandatangani kontrak untuk menjual barang saya ke Singapura dalam dolar Singapura. Berarti itu sudah firm sales commitment. Jadi sudah pasti semua, ya. Nah, yang sudah pasti ini kita bisa catat sebagai fair value hedge. Kalau belum pasti, ya, itu kita pandang sebagai cash flow hedge. Jadi cash flow itu 2, untuk melindungi pengeluaran kita, misalnya kalau kita punya utang dalam bunganya variabel, kita ubah ke tetap. Itu berarti yang kita lakukan adalah kita melindungi pembayaran bunganya, berarti cash flow. Atau suatu pengeluaran yang tidak sepasti di atas, yang kita sebut forecasted purchase atau sale. Jadi direncanakan. Ya, direncanakan tapi belum pasti. Nah, ini paham ya. Jadi kalau yang sudah pasti akan ada di neraca, ya, dan arus kas yang kemungkinan besar pasti, maka kita menggunakan fair value hedge. Kenapa kita gunakan fair value hedge? Karena ini akan disesuaikan pada tanggal neraca. Aset akan naik turun, utang juga akan naik turun, jadi akan memunculkan gain atau loss. Gain dan loss-nya diakui di income statement. Jadi pos yang dilindungi itu
laba atau ruginya dilaporkan di income statement. Maka derivatifnya nanti juga akan dilaporkan di income statement ketika nilainya berubah. Karena sama-sama dilaporkan di income statement, maka nanti akan saling menghapuskan. Apakah akan menghapuskan sepenuhnya? Tidak, karena nanti akan ada ongkos dari lindung nilai ini. Nah, ongkos dari lindung nilai ini akan menjadi expense atau kerugian atau loss. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau cash flow hedge, ya, karena tidak ada posnya di neraca, maka ini tidak ada ininya, tidak ada lawan tandingnya di laporan rugi laba. Nah, karena tidak ada lawan tandingnya, maka nanti kalau ada kenaikan atau penurunan derivatif, karena dia tetap harus dilaporkan pada fair value, karena akan harusnya muncul laba atau rugi ya. Nah, laba atau rugi tadi ditunda pengakuannya untuk porsi yang efektif. Ditunda pengakuannya bagaimana? Dengan cara dilaporkan di accumulated other comprehensive income. Baru nanti dibebankan ke expense atau ke revenue ya ketika arus kas tadi berubah menjadi revenue atau expense. Jadi misalnya kalau ada ramalan penjualan, nah ketika penjualan dilakukan, baru nanti laba atau rugi yang diakumulasi di other comprehensive income ini kita bebankan sebagai loss atau gain, mengurangi sales yang kita menambah atau mengurangi sales yang kita catat. Jadi di situ, jadi nggak langsung ke income statement. Kapan? Ya nanti ketika sama-sama diakui di income statement. Yang ketiga, hedge untuk net investment. Nanti kita bahas secara khusus. Jadi kalau ada translasi, kemudian kita memutuskan untuk melakukan lindung nilai atas kerugian atau laba dari translasi itu, caranya bagaimana? Itu nanti kita bahas khusus. Kita bahas satu-satunya. Ini karena ini agak unik ya. Setiap kasus kalian harus lihat secara khusus itu. Nggak bisa kalian ini katakan oh ini cash flow ini enggak. Tapi kita coba lihat prinsip-prinsip dasarnya. Kita mulai yang pertama. Kita ambil dari chapter 12 ya. Di situ Gray itu mengantisipasi, memproduksi dan menjual tembaga. Ingat ya bab kasus sebelumnya, biayanya diperkirakan untuk 2 juta pound produksi itu 4 juta dolar. Kemudian Gray memutuskan melakukan forward contract dengan Bru yang mengunci harganya ke 2,2 sehingga dapat keuntungan sekitar 400.000. Nah, nanti ketika Gray memproduksi dan menjual ya, dia akan menjual di pasar terbuka ya, berapapun harganya. Lalu nanti dia akan mendapatkan atau membayar kepada Bru sebesar selisihnya di sini. Sehingga dia secara otomatis akan mengunci harganya pada 2,2. Forward kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Oktober dan akan diselesaikan 1 tahun. Ya, diperkirakan ini juga dijual dalam 1 tahun. Berarti di sini kalau kita lihat sama-sama tembaga dalam 1 tahun kontraknya juga sama untuk 2 juta pound, maka ini hedging-nya efektif. Dan kalian lihat dia memproduksi dan menjual tembaga. Pertanyaan kita yang pertama, apakah itu sudah pasti? Sudah ada pembelinya? Ada yang bisa jawab? Sudah ada kontrak penjualannya dia kepada pembeli? Ada nggak di sini? Halo? Halo, halo. Kok nggak ada suara? Ada nggak di sini kontraknya? Kontrak dari Gray kepada pihak lain ketika dia nanti menjual 2 juta pound ini. Ada nggak kontraknya? Tahu nggak pembelinya siapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Yang ada kan hanya forward kontrak nih ke Bro ya. Tapi kontrak dari penjualan tembaganya nggak ada. Maka dia yang masuk mana? Fair value atau cash flow? Cash flow. Cash flow. Karena apa? Forecasted sale. Rencana penjualan. Paham ya? Nah, kalau cash flow
Nah, kita masuk dia cash flow hedge. Oke. Nah, tujuannya apa? Mengendalikan arus kas dari penjualannya. Dan ini dianggap forecasted atau anticipated transaction. Nanti akan di-realize pada tanggal 30 September 2017. Nah, sekarang bagaimana? Ingat tadi, kalau dia fair value, berarti kan nggak ada pos yang dilindungi di neraca. Ya, nggak ada dia. Berarti kalau ada perubahan dari forward contract, itu nggak boleh diakui di net income. Kita masukkan ke other comprehensive income. Nanti baru kita akui mengurangi, ini transaksi apa? Transaksi untuk antisipasi penjualan, berarti mengurangi penjualan. Nah, kita lihat, ketika 1 Oktober, ini untuk forward kontraknya tanda tangan. Kita lihat karena nilainya sama, berarti dia tidak ada biaya apapun, makanya no entry. Ya, no entry artinya karena biayanya 0. Kemudian pada tanggal 31 Desember, nah pada tanggal 31 Desember ternyata kopernya harganya 2,3. Harganya lebih tinggi. Karena harganya 0,3, lalu Grey bisa menjual 2,2, ya. Maka Grey itu nanti menjual, kalau diasumsikan pada ini bisa menjual, ya nanti akan menjual pada harga 2,3. Ketika harga 2,3, berarti yang akan membayar siapa? Grey atau Bro? Ya, harga di pasar 2,3. Grey kontrak sama Bro 2,2. Yang akan membayar selisihnya siapa? Grey atau Bro? Ada yang bisa jawab? Bro. Bro. Yang akan membayar berapa? Siapa? Bro. Bro. Betul, Bro. Jadi gini, kalau harganya 2,3, maka si Grey akan menjual 2,3. Betul nggak? Ya, 2,3. Tapi Grey kan punya kontrak untuk menjual kepada Bro 2,2. Betul nggak? Jadi mestinya ketika Grey mendapatkan 2,3, padahal dia berjanji menjual 2,2, maka selisihnya lari ke Bro. Yang untung siapa kalau harganya 2,3? Grey atau Bro? Bro. Yang untung Bro. Oleh karena itu Grey akan membayar kepada Bro. Paham ya? Karena Bro mestinya membeli pada harga 2,3, tapi dia gara-gara kontrak ini cukup membeli dengan harga 2,2. Jadi kalian harus paham, ketika harga pasar pada akhir tahun naik ke angka tertentu, turun ke angka tertentu, siapa yang akan membayar? Yang akan membayar di sini ternyata Grey. Grey akan membayar kepada Bro. Berapa? 0,1 selisihnya kali 2 juta atau 200.000. Nah, 200.000 ini masalahnya kan forward kontrak. Kapan? Ya nanti pada tanggal 1 Oktober atau 30 September, berarti 9 bulan lagi. Jadi 200.000 ini akan asumsinya akan diterima 9 bulan lagi. Nah, karena itu yang kita hitung adalah present value-nya. Kalau ada present value harus kita cari berapa diskon rate-nya. Oh, diskon rate-nya 1% per bulan. Maka 200.000 dibagi 1,01 pangkat 9 karena ini pakai angka bulanan. Sama dengan 182.868. Karena Grey akan membayar kepada Bro, maka itu liabilities, utang. Forward contract di kredit utang. Selisihnya masuk kemana? Ini ada penurunan ya. Masuk kemana? Masuk ke other comprehensive income. Jadi disembunyikan dia di sini. Kemudian dia buat lagi laporan interim tanggal 31 Maret. Ya. Sekarang 2,15. Sekarang kebalik. Yang akan bayar adalah Bro ke Grey. Berapa? 0,05 kali 200.000 atau 100.000. Dalam 6 bulan. Karena dari Maret ke September 6 bulan. Berarti present value-nya 94.205. Nah, sekarang kebalik. Sekarang jadi aset. Karena Grey akan menerima. Jadi forward kontrak asetnya di debit. Liabilities yang dicatat sebelumnya di kredit sehingga hilang. Selisihnya kita catat sebagai other comprehensive income. Other comprehensive income nanti netnya 94.205. Pada bulan Juni juga sama. Berapa harganya pada bulan Juni? Oh, 210 turun lagi.
Sehingga si ini Gray akan menerima uang sekarang 200.000 3 bulan lagi. 194.118. Sudah dicatat berapa? Sudah dicatat 94205. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 99913. Jadi 194.118 dikurangi yang dicatat sebelumnya 94205, selisihnya kita catat menambah forward contract pada other comprehensive income 99913. Kemudian ternyata ketika settlement harganya jadi 2,3. Ya. Nah, apa yang terjadi? Si Gray menjual, dia jual kopernya ke pasar bebas, dapat 4,6 pada harga 2,3. Kemudian salesnya 4,6. Tapi si Gray sekarang karena harganya 2,3 harus membayar kepada Bro 200.000. Jadi walaupun dia dapat cash 4,6, 200.000-nya itu milik dari Bro. Karena dia hanya setuju untuk pada harga 2,2. Jadi harusnya penjualannya hanya 4,4, bukan 4,6. Nah, disinilah kita koreksi dulu forward kontraknya. Ya. Jadi forward kontraknya, pertama forward kontraknya yang sebelumnya ini tadi, kan aset ya, kita jumlahkan kan 194.118. Ini kita kredit, kita hilangkan. Other comprehensive income-nya kita debit, jadi sama-sama hilang. Baru di sini kita bebankan cash flow-nya, mengurangi penjualan. Cash-nya dikredit 200.000 karena nanti diserahkan dari Gray ke Bro. Sales-nya karena kita lock, kita kunci pada harga 2,2, ya, pada harga 2,2, berarti sales-nya harusnya hanya 4,4. Makanya sales-nya dikoreksi dari 4,6 dikurangi 200.000 sehingga hanya 4,4. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bingung, ada yang nggak tahu? Saya persilakan. Jadi saya ulang lagi ya. Fair value, cash flow hedge akan membuat kenaikan atau penurunan pada derivatif dicatat pada other comprehensive income. Nih, semuanya kenaikan penurunan masuk ke other comprehensive income. Ketika cash flow-nya terjadi sehingga dicatat revenue atau expense, kebetulan di sini cash flow untuk revenue dicatat sales, maka sales tadi dikoreksi dengan tadi pembayaran atas forward contract tadi. Sehingga angka sales, cash flow dari sales akan sama dengan angka yang tadi dikunci di awal dengan forward contract. Nah, itulah esensi dari transaksi hedging. Kalau normalnya, kalau bukan hedging, ini semua harus dilaporkan di laporan rugi laba semua sebagai gain loss. Ya, gain loss on itu fair value of forward contract. Tapi karena ini hedging, maka dilaporkan di other comprehensive income, khusus untuk cash flow hedge. Oke ya, itu review tahap pertama. Nah, bagaimana dengan fair value hedge? Nah, kita lihat di sini. Ya. Ada satu perusahaan itu melakukan penyulingan minyak. Tahu ya penyulingan minyak? Penyulingan minyak itu dari minyak mentah, ya, dibakar, nanti akan menghasilkan bensin, ada aspal dan sebagainya, lilin dan sebagainya, itu yang namanya penyulingan. Jadi nanti jadi yang misalnya kalian punya BBM sekarang yang untuk mobil itu hasil penyulingan dari minyak mentah, karena minyak mentah itu macam-macam isinya, itu harus dipisahkan. Ya. Nanti dari yang paling mudah terbakar itu akan jadi bahan bakar pesawat ya. Kalau mobil itu agak di tengah-tengah. Terus yang nggak mudah terbakar yang ini nanti akan jadi aspal, jadi lilin dan sebagainya. Nah, WAF itu membeli minyak mentah dari berbagai produser. Lalu nanti dia akan melakukan penyulingan dan akan menjual sebagai BBM. Harga pasar yang diterima dari BBM yang dijual ini tergantung pada harga bahan mentahnya, yaitu crude oil-nya, minyak mentahnya, dan juga faktor lain. Nah, biasanya caranya WAF bekerja adalah dia menerima
BBM, bahan mentah, dia menerima minyak mentah, lalu langsung disuling, kemudian langsung dijual. Jadi nggak ada persediaan sama sekali. Nah, tiba-tiba beberapa pabriknya rusak. Sehingga yang terjadi apa? Dia punya 100.000 barrel minyak, ya minyak mentah, yang tidak diproses selama 6 bulan. Jadi dia tiba-tiba punya persediaan di neraca, ya. Berarti ada aset di neraca, namanya persediaan minyak mentah. Nah, dia khawatir sama nilai persediaan ini, memutuskan melakukan hedging, ya. Dia khawatir nanti kalau harganya turun, ya terutama turun, dia akan rugi. Kalau naik nggak apa-apa, dia turun. Tapi dia melakukan kontrak forward, jadi dia melok aja. Pokoknya saya nggak mau untung, saya nggak mau rugi. Nah, ketemu pada harga forward kontraknya yang menjual $90 per barrel selama 6 bulan. Jadi kebetulan dia harus tahu bahwa BBM ini nggak akan diproses sampai berapa? 6 bulan. Ini sama-sama nih. Periodenya sama-sama minyak mentahnya, sama-sama 100.000 barrel pada harga. Jadi kira-kira secara kritikal dia efektif gitu ya. Nah, bagaimana kontrak ini bekerja? Misalnya ternyata minyak mentahnya naik 95. Nah, kalau naik 95, maka WAF akan membayar kepada pihak lain tadi 5 barrel karena dia menjual 90, ternyata harga pasar 95. Jadi dia akan rugi $5 ya. Jadi $5 akan dibayarkan pada pihak lain. Karena dia bisa menjual ke 95, tapi pada akhirnya dia hanya boleh menjual pada harga 90. Nah, kalau harganya turun ke 70, maka dia akan menerima $20 per barrel dari counterparty, dari pihak lain tadi. Sehingga kalau harganya turun, dia akan menerima uang dari pihak luar, tapi kalau harganya naik, dia akan membayar selisihnya ya, itu dari harga ini kepada pihak luar. Itu polanya. Nah, di sini kita lihat kalau berapa harga book value, berapa book value dari BBM ini yang 100.000 barrel ini. Kalau dia sama dengan harga ini, maka kita bisa menggunakan market value. Tapi kalau nggak sama, maka kita akan menggunakan disebut mix attribute model. Jadi mix attribute modelnya akan dicontohkan di sini. Jadi diasumsikan di sini ternyata book value dari minyak tadi hanya 86 atau historical cost-nya tidak sama dengan kontrak price ini, nggak sama ya. Berarti kita akan pakai mix attribute model. Kalau sama kita pakai fair value saja. Nah, apa itu? Nah, jadi gini. Misalnya pada tanggal 1 November kontrak ditandatangani. Ketika ditandatangani tidak ada pembayaran, berarti dia tidak ada ayat jurnal. Lalu pada tanggal 31 Desember, ya sekitar 2 bulan kemudian, ternyata harga pasar crude oil itu 92. Tadi harga kontraknya berapa? 90. Berarti dia akan membayar 2. Si WAF akan membayar kepada pihak lain $2. Kalau membayar itu liability. Nah, kita catat forward contract liability 192. Kenapa begini? Karena $2 selisihnya itu baru diterima 4 bulan lagi. Ya, pembayaran baru muncul 4 bulan lagi pada saat kontrak diselesaikan, disettle dengan asumsi tidak berubah. Ya. Nah, jadi kita mengasumsikan tidak berubah saja di sini karena ini satu-satunya angka yang kita tahu. Jadi kita catat forward contract kita kredit, lalu kita catat loss on forward contract. Nah, di sini ada loss nih. Ya, kita akui di net income. Kenapa? Karena pada saat yang sama, walaupun itu tidak harus dilakukan, ya, walaupun kalau tidak hedging tidak dilakukan, kan inventory itu tergantung ya. Ingat nggak metode pelaporan inventory di neraca? Apa saja? Cost method atau the lower of cost or market, ya kan? LCM. Tapi kalau di hedging, maka harus dilaporkan kenaikan atau turunnya. Berapa? Ya sebesar yang di hedging. Nah, caranya gimana? Caranya bukan diselisihkan dari 86 cost-nya, makanya disebut mix attribute model, tapi diselisihkan dari nilai 90. Jadi 92 dikurangi 90, kita catat sebagai inventory aset, kita catat gain on inventory, ya, jadi ada gain di laporan rugi laba sebesar 200.000. Nah, di sini kan
loss ini dihilangkan dengan gain, walaupun nggak semua, ya, karena ada time value of money, ada nilai uang yang berbeda. Tapi paling nggak kan nggak melaporkan sebesar angka ini 192, tapi jauh lebih kecil. Ya. Nah di sini nanti jangan lupa inventory akan naik dari 8.600.000 menjadi 8.800.000. Ya, masih lebih rendah lah daripada fair market value-nya 9.200.000. Makanya disebut mixed attribute model. Kemudian berikutnya, pada tanggal 31 Maret, ternyata spot price-nya turun ke 89. Ya. Nah sekarang kebalik, sekarang si WAF akan terima uang 100.000 tapi 1 bulan lagi, sehingga present value-nya 99.010. Maka sekarang forward kontraknya 99.010, forward kontrak liability yang sebelumnya kita hapuskan, selisihnya kita catat sebagai gain on forward kontrak 291.260. Lalu sekarang inventory-nya turun, harganya tadinya 92.89, jadi harus diturunkan sekitar 300. Inventory aset kita turunkan 300, loss on inventory. Selisih ini ada gain, ada loss, ini saling menghapuskan, walaupun tidak menghapuskan semua. Sekarang book value dari inventory adalah sebesar 8.500.000. Dari 8.600.000 ditambah 200 di akhir tahun dikurangi 300 pada tanggal 31 Maret. Nah, kemudian per 1 April 2017 spot price-nya 87.500. Sehingga di sini si WAF akan menerima dari counterparty 250. Dia akan catat penerimaannya. Cash 250, forward kontrak 99.010 kita hapuskan, kita catat selisihnya sebagai gain on forward kontrak 150.990. Lalu loss-nya kita akui kan, inventory-nya kan jadi loss karena harganya 87,5. Turun ke ini, turun 150 karena sudah turun 100 duluan di sini. Ya, ini kan udah turun 100 nih, sekarang tambah 150. Jadi loss on inventory 150, inventory-nya turun 150. Nah, kalau kita lihat efeknya selama 6 bulan dia akan 0. Net efeknya akan 0. Inventory-nya akan turun 250, tetapi perusahaan akan menerima dari forward kontrak 250. Sehingga ini akan saling menghapuskan, tidak ada laba atau rugi. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Ini ada 2 kasus berbeda ya. Jadi kalian harus lihat kasusnya betul. Ini yang agak susah di hedging adalah dalam setiap kasus kalian harus pelajari. Pertama, apakah itu cash flow hedge, apakah itu fair value hedge. Lalu yang kedua, kalau dia memang cash flow hedge, kalian harus tahu bahwa ketika cash flow hedge berarti nggak boleh diakui laba atau rugi pada ini laporan rugi laba untuk ininya derivatifnya. Ya, karena tidak ada laba atau rugi pada pos yang lainnya, karena dia cash flow. Tapi begitu fair value, berarti ada pos lainnya di neraca. Kebetulan inventory. Maka derivatifnya ketika naik atau turun kita akui sebagai gain atau loss, inventory juga sebaliknya. Kalau ke derivatif naik, inventory pasti turun. Ya, atau kalau derivatifnya turun, inventory pasti naik. Dan dua-duanya diakui di net income, sehingga akan saling menghapuskan. Net efeknya tidak selalu 0. Ya, di sini net efeknya karena ada time value of money berbeda-beda, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, tapi pada akhirnya semuanya 0. Oke. Nah, sambil ini ya, itu saya ingin memastikan kalian menerima soal dulu. Jadi saya mau kirim soal dulu ke ini, nanti kalian download sebentar lagi. Itu fair value hedge. Nah, sekarang kita coba perluas ya. Sekarang beberapa contoh. Sekarang bagaimana kalau pakai opsi? Nah, kalau perusahaan melakukan hedging pakai opsi, ya di sini diasumsikan perusahaan itu menandatangani kontrak opsi dengan harga $1 per galon untuk 100.000 galon. Ya.
dan kontraknya harganya 1.000, berarti akan membayar cash. Nah, di sini derivatifnya ketika menandatangani kontrak kita mencatat sebagai suatu pos di neraca. Karena kita membayar cash, maka kita anggap sebagai aset. Kita sebut saja fuel contract option 1.000. Kenapa? Karena kita membayar 1.000. Ya, untuk apa? Untuk ini opsi ya di sini untuk membeli 100.000 galon BBM pada harga $1 per galon. Nah, kemudian pada tanggal 31 Maret, perusahaan membuat laporan keuangan interim, laporan keuangan internal ya. Dengan di sini diasumsikan ternyata nilai pasar dari fuelnya itu 1,25. Nah, nilai pasar 1,25, tapi perusahaan berhak membeli pada harga 1. Jadi akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,25. Ya, akan menghemat 0,25 per galon atau 25.000 totalnya karena 100.000 galon. Nah, diperkirakan nanti kalau ini tidak berubah angkanya, maka akan kita terima berapa? Akan kita terima pada saat kontrak ini tanggal 31 Maret dari 31 Mei Maret 2 bulan lagi. Nah, kita present value kan 25.000 dibagi 1,005 pangkat 2. Kenapa? Karena diasumsikan diskon rate-nya 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Dapatlah 24.725. Berarti fuel contract option kita sekarang naik harganya dari 1.000 menjadi 24.725 atau kita naikkan sebesar 23.725. Nah, karena ini kontraknya untuk suatu penjualan yang ini forecast nih, di sini ada forecasted purchases. Ya, berarti dia tidak ada posnya di neraca. Belum pasti. Karena belum pasti, ya baru rencana pembelian, maka kita anggap sebagai cash flow hedge. Kalau cash flow hedge nggak boleh kita akui kenaikan atau penurunannya ke net income, harus ke other comprehensive income. Maka di sini kita laporkan ke other comprehensive income. Ya, 23.725. Kemudian pada tanggal 31 Mei settlement, ternyata harga minyaknya 1,3. Berarti si perusahaan untung. Berapa? 0,3 karena dia bisa membeli hanya dengan harga 100.000. Sekarang malah harga di pasar 130. Jadi dia untung 30 sen per galon atau 30.000. Nah, ini kita akan catat di sini. Caranya adalah pertama kita catat dulu fuel inventory karena kita membeli jadi inventory pada cash perusahaan membayar 30.000. Tapi cash-nya ditanggung oleh pihak lain, makanya dia menerima cash dari kontrak opsinya. Cash 30.000, fuel contract option yang sudah kita catat sebelumnya 23.725 tambah 1.000, 24.752, selisihnya kita tambahkan sebagai other comprehensive income 5.248. Jadi di sini ada di other comprehensive income 29.000 dari 23.752 ditambah 5.248. 29.000. Itu kita simpan dulu sampai fuel inventory jadi expense. Kapan? Ketika dia dijual. Nah, ketika dijual akan menjadi cost of goods sold, jadi expense. Pada saat itulah kita bebankan ke rugi laba. Apa? Bagaimana caranya? Other comprehensive income 29.000 ya. Kita debit karena kredit mengurangi cost of goods sold. Sehingga cost of goods sold-nya hanya 101.000. 100.000 yang kita pastikan dari awal ditambah 1.000 biaya hedging-nya. Jadi sembunyikan dulu nih kalau cash flow hedge, sembunyikan dulu. Nanti kalau sudah waktunya muncul di laporan rugi laba, baru kita bebankan ke sana. Kalau forecasted sales akan mengurangi sales, kalau forecasted purchase akan mengurangi cost of goods sold. Karena dari purchase akan lari ke cost of goods sold. Ada pertanyaan? Semuanya sudah terima soalnya? Kalau belum, kalian boleh lapor di WA ya.
Oke, supaya kalian ini persiapan ya, saya berhenti sampai di sini dulu. Kalian persiapkan ya. Nanti waktunya itu mengerjakan soal 35 menit ya. Kita mulai di 8.25. 8.24 saya akan berikan ininya passwordnya. Silakan kalian persiapkan ujiannya. Silakan ditutup juga sementara ininya. Kita ketemu lagi nanti jam 9.05 ya.